Ya, jelas, Mas. Baik. Ya, selama kira-kira 40 menit, 10 menit, kemudian tambahan tanya jawab, izinkan saya berbagi apa yang saya tahu tentang pemimpin kesadaran atau orang yang terbiasa dengan bahasa Inggris menyebutnya mindful leader. Saya Ivan Devawing, saya berupaya dan berlatih untuk menjadi teman kembali, mengajak, memfasilitasi, dan mengingatkan saya sendiri, terutama untuk kembali ke kesejatian. Dan saya dari suatu institusi kecil yang namanya Senantiasa Berada. Di situ ada situs senantiasaberada.com atau Instagram account bagi teman-teman yang merasa kira-kira ada keselarasan, resonansi, atau ingin tahu lebih jauh, silahkan berkunjung. Pemimpin berkesadaran suatu istilah yang sangat abstrak. Kita akan melihatnya dari 4 hal yang biasanya dijadikan parameter sederhana tentang kepemimpinan itu sendiri. Pemimpin tentunya bisa mengelola pola pikirnya, pola mentalnya. Karena itu kita akan melihat dari sisi itu, sisi pertama itu. Sisi yang kedua kita akan lihat bagaimana dia mengelola proses dari apapun yang dia pimpin. Pemimpin di sini bisa pemimpin keluarga, pemimpin komunitas, pemimpin perusahaan, korporasi, startup, atau proyek yang sifatnya sementara. Kemudian yang ketiga, setelah pola pikir dan proses, kita akan melihat bagaimana pemimpin kesadaran menjadi katalis juga dalam konteks produk atau jasa atau layanan yang diberikan. Akan seperti apa. Dan terakhir, bagaimana pemimpin berkesadaran mengelola orang-orang yang dipimpinnya. Keempat hal itu tentunya sangat luas sebenarnya. Saya akan mengambil beberapa kasus nyata dari beberapa buku, referensinya saya akan sertakan di slide-slide yang terkait. Dan berdasarkan kasus-kasus itu, saya mengajukan suatu hipotesa bahwa sebenarnya pemimpin kesadaran itu memiliki sifat-sifat apa. Dan dari sana tentunya menjadi pemimpin berkesadaran adalah suatu perjalanan panjang, walaupun langkah pertama adalah langkah terakhir, tapi secara norma pemimpin berkesadaran adalah menjalani suatu perjalanan yang sebenarnya sudah disediakan kurikulum bagi setiap dari kita. Dalam presentasi ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berjeda, 3 nafas, benar-benar merasakan 3 nafas kita, sekedar berjeda, istirahat mata juga, istirahat pikiran juga, supaya kita tidak terlalu sibuk dengan pikiran, karena kita bukan pikiran kita, ya. Pikiran kita adalah pembantu kita kalau kita memerlukannya, dan sehingga dalam perjalanan slide-slide ini akan ada beberapa jeda. Bagi yang berkenan mengikuti silakan, bagi yang merasa wah ini untuk apa ya tidak perlu mengikuti juga, tidak apa-apa. Setelah itu kita akan tutup dengan tanya jawab. Mudah-mudahan sekali lagi izinnya hadir agar untuk kebaikan ini bisa dirasakan bagi kita semua. Saya mulai. Kita mulai dengan jeda 3 nafas. Jeda 3 nafas benar-benar merasakan, bukan dibuat-buat nafasnya, seapa adanya saja. Nafas kita menutup mata lebih mudah, tidak menutup mata pun tidak apa-apa. Kita rasakan bersama 3 nafas kita. Iya, sebagian besar tentunya sudah jauh lebih biasa ya. Bagi yang baru pertama kali merasakan nafas bisa di hidung atau bisa di rongga perut, di rongga hidung atau di kembang kempisnya perut maksud saya. Ya, kita rasakan seapa adanya, tidak perlu diatur, dan biasanya ketika kita menyadari nafas, banyak kesadaran-kesadaran lain yang kita rasakan, tubuh, perasaan, pikiran, cara kita duduk, hal-hal yang belum selesai, hal-hal yang ingin diselesaikan, begitu ya, banyak mengingatkan. Kita akan sering melakukan ini dalam sesi kita, sekedar hanya untuk mengembalikan keberadaan kita. Baik, perspektif pertama dari pemimpin berkesadaran, yang saya janjikan tadi ada 4. Pertama adalah pola pikir, terus perilaku, sebenarnya lebih dari sekedar pikiran, ini sikap mental juga. Saya akan mengambil buku dari kasus
yang dibawakan dari buku Immunity to Change. Silahkan dicari saja. Dan di situ di salah satu bukunya adalah di salah satu bab dalam buku itu maksud saya ada 2 studi tentang bahwa proses berpikir bahwa kematangan seorang individu dalam hal ini kita bicara pemimpin itu bisa dilihat dari dia ada di tahapan mana. Ya, ada 5 tahapan, tapi untuk mempersingkat kita langsung tahapan ketiga yang juga sekarang sering kita alami, yaitu bagaimana memiliki pola pikir, sikap, mental yang sifatnya tersosialisasi. Bersosialisasi atau tersosialisasi tergantung penggunaan kata-katanya juga bisa berarti bagaimana kita mengikuti zaman. Atau kalau jika kita tidak berkesadaran, tidak mindful, maka kita terseret zaman. Kita sekedar mengikuti tren tapi lupa akan kesejatian kita. Ya. Di situ ada studi A dan studi B. Teman-teman, kalau boleh saya menyebut teman-teman atau Bapak Ibu yang terhormat. Tapi dua-duanya menunjukkan bahwa jumlah orang yang disurvei itu menunjukkan bahwa 14%, studi A 8%, dia dengan jumlah populasinya yang satu 342 ini pemimpin, yang satu lagi 497 dari 2 informasi yang berbeda. Mereka ada di situ. Mereka percaya bahwa saya harus bisa beradaptasi. Lingkungan sosial saya seperti apa, saya harus mampu beradaptasi, saya harus mampu meng-adjust diri saya sendiri. Tidak ada yang salah, sangat baik di sini. Namun pengarang buku ini berargumen bahwa akan ada saatnya nanti pemimpin itu akan bersiteguh untuk memilih inilah saya, inilah kesejatian saya, atau bahasa yang lebih kekinian adalah inilah passion saya, inilah purpose saya, ini yang saya sukai, inilah tujuan hidup saya, gitu, atau self-authoring mind, di mana kita merasa bahwa atau si pemimpin itu merasa bahwa ini saya akan mengisi hidup saya seperti ini. Secara presentasi jauh lebih besar, ya. Nah, tentunya bagi sebagian orang merasa bahwa ya pemimpin harus seperti itu, dan dia harus punya yang namanya sifat otentik, begitu. Namun berkesadaran atau mindfulness akan mengingatkan bahwa otentik dengan keras kepala bedanya tipis. Punya passion dengan bahwa saya hanya harus di situ juga bedanya tipis. Punya tujuan sehingga kita memiliki kemelekatan dengan tujuan itu sendiri pun bedanya tipis. Perlu berkesadaran untuk melihat apakah saya punya peran atau punya passion dan purpose. Ya, karena kadang-kadang kita kalau passion dan purpose, sebagian, tidak semua, itu ya kalau ini sih saya passionate. Kalau ngomong depan umum saya passionate. Tapi kalau saya harus menghitung, that's not my passion. Padahal akan ada suatu saat di mana peran untuk menghitung itu dibutuhkan. Berkesadaran akan mengingatkan bahwa peran itu sebenarnya selain kita perlu memilih peran, kita pun perlu menerima peran. Bukan bersikukuh, no, ini bukan passion saya, ini bukan purpose saya. Kita harus hati-hati sekali bilang tidak, dan hati-hati sekali bilang iya. Karena kita terombang-ambing di socialized mind yang tidak berkesadaran, atau self-authoring mind yang tidak berkesadaran. Walaupun dua-duanya baik. Bersosialisasi tidak pernah salah, kita beradaptasi terhadap sekitar kita. Self-authoring mind juga tidak pernah salah, kita memiliki kecenderungan yang bahkan bisa menjadi kekuatan. Namun berkesadaran mengingatkan, buku ini tidak secara langsung menggunakan konsep yang saya bawakan, tetapi berdasarkan studi, buku ini juga melihat bahwa makin sedikit orang-orang yang mampu melakukan yang namanya self-transforming mind. Self-transforming mind adalah orang yang memiliki pola sikap mental bahwa saya siap berubah, bertransformasi karena memang saya tidak benar-benar mengetahui peran saya apa. Karena saya manusia. Kemanusiaan saya menunjukkan keterbatasan saya. Saya boleh berhipotesa, sepertinya ini passion saya berhak berpurpose, sepertinya ini tujuan hidup saya, sepertinya hidup saya memang untuk didedikasikan ke sini. Tapi sepanjang kalimat-kalimat itu atau frase-frase itu diawali dengan sepertinya, ada kerendah hatian di sana, ada pengakuan bahwa ya saya tidak benar-benar tahu, maka itu sangat diundang, sangat disarankan. Ya, self-transforming mind akan membuat para pemimpin itu siap beradaptasi, siap mengalah dengan keegoannya, siap menggeser passion-nya, siap berpivot dengan purpose-nya, karena akhirnya dia hadir bukan sebagai penari, tetapi sebagai bagian dari tarian besar.
bukan saya penarinya. Ini ada tarian besar, nah saya gimana nih mengikuti koreografi. Dan sebagaimana penari-penari, dia akan nanya sama sutradaranya kan, ini gimana nih gerakannya nih yang sekarang. Kira-kira seperti itu. Nanti kita bisa bahas di tanya jawab tentunya ya. Ini study, jadi bukan sekedar teori ya. Dan kalau ditelusuri, Erkegen itu membuat buku setelah ini, judulnya Everyone Culture. Sangat menarik, silahkan dibaca juga. Dalam konteks berkesadaran atau mindfulness, maka ini sudah tidak dibahas di buku tadi, saya mencoba menganalogikan. Sebenarnya ada yang namanya spektrum ego. Sehingga peran-peran tadi pun sebenarnya ketika kita berkesadaran, maka kita mencoba menyadari, menerima, dan mengelola seberapa kita terkungkung oleh ego itu sendiri. Jadi contohnya adalah ketika kita berpikir bahwa ini semua terjadi pada saya, maka saya hidup sebagai korban. Ya, ini bukan gara-gara saya nih, ini kenapa nih, kenapa ini kan bukan saya yang mau, saya nggak pernah punya ide seperti ini situasi kenapa jadi begini, kenapa jadi saya yang kena, seperti itu. Ya, sebagian besar, termasuk saya pun, gitu masih berlatih tentang COVID-19 misalnya, ini gimana sih kok jadi gini, kok nggak selesai-selesai, pada vaksin pun masih belum selesai, gitu ya, kita sebagian dari kita akan melihatnya sebagai korban, pada saya. Sebagian lain sibuk dengan menjaga haknya, kan ini untuk saya kok, ya karena kelompok ini akan melihat bahwa semua hal serba terbatas, semua hal serba langka, maka yang terbatas dan langka itu perlu dijaga. Tidak ada yang salah dengan itu tentunya, ya, tetapi kita sekali lagi melihat ini sebagai bukan benar salah, bukan hitam putih, tetapi menyadari, berkesadaran, mindful bahwa ada satu spektrum yang kita perlu peka. Oh ya, kadang-kadang saya merasa sebagai korban. Oh ya, kadang-kadang saya sibuk menjaga hak saya. Ada lagi perspektif lain, yaitu oleh saya. Bahwa sayalah pahlawannya, sayalah yang memperjuangkan ini, sayalah yang menyelesaikan, inilah kenapa saya lahir di dunia, inilah kenapa saya ada di dunia ini. Karena itu buat saya perlu menyelesaikan semua masalah yang ada, dan saya perlu memenangkan semua kompetisi yang dihadirkan bagi saya. Sekali lagi, ini bukan benar atau salah, kita berlatih, terutama saya mengingatkan pada saya sendiri bahwa ada perspektif seperti ini. Ya, kita akan belajar nanti juga, saya terutama belajar mengingatkan saya sendiri sekali lagi, bahwa tidak semua masalah perlu diselesaikan. Ada yang perlu dijalani, dan kemudian bagaimana pada saatnya nanti akan terlepas dengan sendirinya. Kita sudah tidak melihatnya sebagai masalah lagi. Ada lagi yang bersama saya, buat kita gotong royong penting. Hal yang sangat baik, namun kita perlu berhati-hati karena ketika kita tidak menyadari hal itu, maka kita sibuk, balik lagi saya mengingatkan pada saya, dengan kesetaraan. Kalau saya bisa rajin pada usia muda, kamu anak muda, kamu harusnya bisa rajin seperti saya dulu. Kalau saya bisa gigih dulu berjuang, saya nggak punya apa-apa, saya lahir dari keluarga miskin. Kamu keluarga kaya, harusnya kamu bisa lebih baik dari saya. Kita sibuk dengan kesetaraan bahwa semua orang persis seperti kita. Ya, tidak ada yang salah ketika itu sifatnya inspirasi dan motivasi, tapi perlu berhati-hati kalau terlalu intrusif, karena setiap orang memiliki tips of iceberg-nya sendiri-sendiri. Kita tidak bisa melihat orang yang ketawa-ketawa sebenarnya di baliknya seperti apa, orang yang sebenarnya sedih di baliknya seperti apa. Hati-hati ketika kita berhitung hak dan kewajiban. Tentunya kebersamaan bukan sesuatu yang salah, balik lagi. Ini bukan masalah salah atau benar. Ini adalah spektrum kesadaran, yuk kita sama-sama mencoba menyadari bahwa bukan sama, tetapi berwelas asih. Setiap orang memiliki keunikan dalam kekuatan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga yang diusulkan adalah memang bukan tentang saya, bukan pada saya, bukan untuk saya, bukan oleh saya, boleh bukan bersama saya. Karena kehidupanlah yang melalui kita. Karena balik lagi kita adalah tarian dan kita bukan penari. Tentunya ini hipotesa, saya masih belajar di sini, saya masih berlatih di sini, tapi inilah yang saya hipotesakan dan inilah yang saya ingin ceritakan kepada semua rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat yang berkenan hadir malam ini. Nah, ketika kita melakukan itu, maka bukan saja peran, tapi sikap-sikap kita, sikap-sikap saya terutama, saya perlu penuh dengan kesadaran juga. Apakah saya berupaya atau saya mengharuskan? Saya ngotot atau saya berusaha gitu ya.
Atau saya sudah berserah, atau saya sebenarnya bermalasan. Hal seperti ini tidak bisa diukur, sayangnya. Walaupun banyak idiom yang mengatakan di buku-buku manajemen bilang bahwa you cannot manage the things that you cannot measure gitu ya. Kita hanya bisa mengelola sesuatu yang kita bisa ukur. Tapi hal seperti ini justru sangat penting. Bagaimana kita mengukurnya? Bagaimana kalau kita nggak bisa mengukurnya, bagaimana kita mengelolanya? Nanti kita bahas bahwa ada hal yang tidak bisa diukur tapi bisa dilatih. Semoga kita kian peka untuk merasakan ini. Hal yang lain misalnya tentang waktu. Apakah semua harus cepat? Karena kalau nggak cepat kita buang-buang waktu. Atau kita harus sesuai dengan waktu. Karena memfollow up, kalau bukan waktunya, orang yang di-follow up-nya juga akan merasa ngeri-ngeri sedap ya kalau ketemu Bu ini, atau ngeri-ngeri sedap ya kalau ketemu Pak ini gitu, ditanya terus. Kan saya udah bilang minggu depan, tiap hari ditanya melulu, misalnya begitu. Ya, atau bedanya perlu dan ingin. Ini perlu atau ini ingin. Atau beda tipis antara tertarik, ini passion saya. Kenapa itu passion kamu? Sebab saya tertarik. Coba deh dirasakan benar-benar. Lu tertarik atau supaya tampak menarik? Supaya saya harus menarik. Itu hal yang tipis seperti ini perlu yang kita latih, terutama pengingat bagi saya, bagaimana berkesadaran mengingatkan kita akan hal ini. Atau bedanya main dengan main-main. Hidup adalah permainan. Atau mencoba, beriterasi, bereksperimen dengan coba-coba. Yang mencoba dengan sesungguhnya, mencoba dengan sepenuh hati, atau coba-coba. Dua hal yang sangat tipis. Atau beda antara berdampak dan sibuk. Ya kan? Saya lagi sibuk nih, tapi ya sibuk seperti gasing kata orang. Kamu kayak gasing sih, Van. Sibuk tapi muter aja di situ katanya. Oh gitu ya, ya makasih saya diingatkan begitu. Dan apa sih arti sukses? Dan apa arti tumbuh kembang? Tumbuh kembang menarik sekali kata ini. Tumbuh sebagaimana kembang. Kalau kembang itu kita lihat tumbuhnya ke arah mana? Ke arah matahari. Artinya dia berkembang ke arah yang memberinya energi, bukan berkembang ke arah yang membuatnya populer atau terkenal atau yang lain. Energinya di mana? Dia ke arah situ aja dan semua kembang akan mati. Dan ketika mati dia menjadi humus, menyuburkan tanah sekitarnya. Menarik sekali cerita tentang kembangnya. Tapi kita lagi nggak bahas kembang, saya juga bukan ahli kembang. Kita teruskan terakhir tentang beda-beda tipis aktivitas ini antara panggilan dan godaan. Ya, itu juga perlu kita lihat bedanya apa, dan equanimity atau positif, ini hal yang positif, ini hal yang positif. Kita harus melihatnya serba positif. Kadang-kadang sedih itu harus diakui, saya memang sedih, atau marah juga harus diakui, ya saya lagi marah gitu. Karena semua emosi baik, semua emosi itu membaikkan, semua emosi itu mengingatkan. Jadi berpikir positif kita harus hati-hati. Tidak ada yang salah dengan berpikir positif, tetapi ketika berpikir positif itu mengendapkan emosi lain, maka dia akan menimbulkan suatu timbunan-timbunan yang suatu saat bisa meledak di tempat yang kurang tepat. Demikian juga ketika kita bilang terbatas, memang betul bumi makin lama makin terbatas, air bersih makin terbatas, udara bersih terbatas, tapi kita perlu melihat bahwa keterbatasan dan keberlimpahan itu juga merupakan cara pandang yang berbeda. Dan akhirnya yang terakhir adalah hipotesa kami di Senantiasa Berada, memang kita bukan menuju, tapi kita kembali. Kita sudah dicukupkan, kita sudah disiapkan, tinggal bagaimana kita menggunakan kesadaran untuk melihat kecukupan-kecukupan itu, sehingga benar-benar bisa tidak saja mencukupkan diri, tapi juga mencukupkan sekitar kita. Oke, ada baiknya kita berjeda 3 nafas lagi, sekadar untuk beristirahat, sekalian matanya juga diistirahat, terlalu berlamaan lihat komputer nggak bagus, yuk kita rasakan 3 nafas. Benar-benar dirasakan, bisa di rongga hidung atau di kembang kempisnya perut. Baik. Yang kedua, sekarang adalah proses. Ya, sedikit lebih cepat nih. Takut waktunya nggak cukup. Ya, proses contohnya sangat banyak. Ini saya ambil dari salah satu buku tentang bundaran di Amerika Serikat. Menarik sekali. Negara yang lagi seru ini, kalau ngelihat di CNN atau dimanapun, mau yang lebih suka Fox News juga boleh. Ya, di Amerika Serikat itu bundaran itu jarang dibanding dengan lampu lalu lintas, persimpangan yang ada lampu lalu lintas. 1 banding 1.118.
Artinya apa? Ya tentunya saya tidak bisa menjustifikasi, tapi salah satu hipotesanya mungkin lebih tepat adalah bahwa teknologi, sebagaimana lalu lintas yang bisa diatur, merahnya sekian, hijaunya sekian, kuningnya sekian, supaya lancar, itu jauh lebih dipercaya daripada bundaran yang tanpa teknologi. Sekarang kita lihat kenyataannya. Ya. Menarik bahwa setiap bundaran itu dibanding dengan counterpart lalu lintasnya, itu 75% tabrakan ringan itu berkurang. Dan 89% keterlambatan gara-gara melalui bundaran justru berkurang dibanding dengan lampu lalu lintas. Tabrakan fatal berkurang 90% bahkan. Dan terakhir, secara biaya sangat hemat. Menarik ya. Sebenarnya kalau kita terusuri lebih lanjut, paradigma apa sih yang terjadi? Ketika kita menggunakan bundaran, kita menggunakan paradigma bahwa secara proses saya percaya orang-orang yang melintasi bundaran akan berkesadaran. Dia sadar saya di bundaran, dia sadar bahwa semua juga mengantri, dia sadar, oke, sekarang saya stop, saya kasih jalan, oke, saya udah kasih jalan, sekarang giliran saya ya. Gitu. Ada kepercayaan di sana. Dan setiap dia datang ke bundaran yang sama, dia tahu bahwa situasinya akan berbeda. Tidak akan seorang pun yang datang ke bundaran yang sama untuk bilang pasti mobil merah itu akan ada lagi, walaupun di jam yang sama, di hari yang sama. Dia melihat kebaruan di setiap saatnya. Beda dengan lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas karena udah hafal nih di jalan tertentu. Oh, ini merahnya sebentar nih. Mesti cepat kita atau sebaliknya begitu ya. Dan di lampu lalu lintas, saya percaya pada sistem, saya tidak perlu melihat kiri kanan, begitu hijau, hak saya sudah dianugerahkan, saya akan tancap gas. Kalau tak ada tabrakan, salah yang nabrak saya, kan sudah hijau. Begitu. Dan inilah kenyataan-kenyataannya. Sangat menarik. Sehingga kita perlu berefleksi, terutama sekali lagi saya mengingatkan saya, seberapa banyak di organisasi kita menggunakan bundaran, dan seberapa banyak kita menggunakan lampu lalu lintas. Tidak berarti balik lagi, ketika kita berkesadaran, ini bukan dikotomi benar salah. Ya, ada hal-hal yang sebenarnya bundaran akan jauh lebih efektif. Ada hal-hal yang tentunya kita butuh teknologi, butuh lampu lalu lintas untuk mengatur proses di organisasi kita. Kita 3 nafas lagi boleh ya, mudah-mudahan makin mudah merasakan seapa adanya. Kita berjeda sebentar, benar-benar menyadari, benar-benar merasakan 3 nafas. Baik, sekarang aspek ketiga, produk. Ya, tadi yang pola pikir sudah, yang kedua adalah proses, hanya contoh saja. Dari sisi produk, bagaimana sih pemimpin berkesadaran itu memberikan ruang untuk orang benar-benar memudahkan berkesadaran, gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang terbiasa dengan agile proses atau product development methodology gitu ya, biasanya ada istilah yang namanya minimum viable product. Bagaimana kita membuat produk yang sangat viable, tapi minimum, fungsinya nggak usah banyak-banyak, tapi cost-nya minimum, fungsinya minimum, tapi bisa diterima oleh market. Nah, bagi teman-teman yang terbiasa di dunia startup atau wirausaha, maka source yang saya gunakan harusnya sudah cukup bisa diterima sebagai source yang kredibel, Y Combinator. Ya, dia bilang sebenarnya adalah bukan viable, tapi lovable. Dan tidak mencari pengguna yang banyak. Mencari tribe, mencari kelompok yang benar-benar menyukai, sedemikian dia menyukainya sehingga dia bisa merekomendasikannya ke yang lain. Kenapa sosial media, kenapa era internet ini menjadi sangat mematikan bagi dunia periklanan tradisional, karena rekomendasi orang jauh lebih kredibel daripada rekomendasi perusahaan akan produknya sendiri.
Ketika suatu perusahaan atau pemimpin dalam perusahaan menggunakan kesadarannya untuk menciptakan produk yang disukai orang, maka marketing engine itu akan berjalan dengan sendirinya. Dan kenapa orang suka suatu produk biasanya bukan karena fungsinya semata, tapi produk itu memberikan suatu pengalaman, membangkitkan emosinya, dan membebaskan dia, mengempower dia, membuat dia ingin berbuat lebih dengan produk itu, bukan untuk dirinya, bagi yang lain. Pemimpin yang bersadaran akan terus mengingatkan dirinya gimana membuat produk seperti itu. Lebih sekedar dari fungsional, tapi juga emosional dalam arti mengingatkan sesuatu yang sangat hakiki, sesuatu yang di luar penggunanya sendiri. Bagaimana saya menggunakan produk ini untuk orang lain, Mbak, bukan untuk saya. Orang lain ini bisa sebatas anak saya, keluarga saya, di rumah saya, lingkungan saya, atau bahkan bangsa ini atau dunia, gitu ya. Secara teknologi, secara proses, bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan dunia-dunia ini, ya problem definition-nya tentunya menggunakan design thinking, ya, dan product development-nya menggunakan lean innovation. Yang ditambahkan adalah aspek berkesadarannya. Karena bagi teman-teman yang terbiasa dengan konsep design thinking, maka proses pertama atau langkah pertama dari design thinking adalah empati. Dari mana empati itu lahir? Dari berkesadaran. Demikian juga dengan lean innovation. Sebegitu banyaknya story, sebegitu banyaknya features yang mau dibuat, mana yang dipilih dasarnya adalah berkesadaran. Sebegitu banyak topik yang mau dibahas ketika kita melakukan retrospektif. Maaf, saya menggunakan istilah-istilah yang biasa digunakan di startup. Bagi yang sudah terbiasa, mengingatkan saja, akhirnya retrospektif proses atau proses yang memberikan feedback tentang suatu product development cycle, itu sebenarnya syarat akan ego. Ketika kita mengkritik suatu product development proses, maka siapa yang bicara? Siapa yang mengkritik? Apakah saya yang merasa tersinggung karena saya dilewatkan dalam produk itu, atau saya yang benar-benar ingin mengingatkan semua orang bahwa ada sesuatu yang tidak betul di sini? Proses-proses ini dibutuhkan baik di design thinking maupun lean innovation untuk berkesadaran. Oke, contoh nyatanya dari Patagonia misalnya, bagaimana dia menjual celana bekas. Celana bekas itu kalau nggak benar-benar bagus, nggak ada yang mau beli, ya. Tapi dia tidak sekedar membuat bahwa celana bekas sebagai fungsi, tapi secara emosi bahwa kita itu menjaga lingkungan. Dan celana bekas yang saya buat itu sebenarnya tahan lama. Daripada kamu beli baru, carbon footprint kamu lebih besar, kenapa nggak pakai barang bekas yang saya jaga kualitasnya? Atau dia menjual tapi tidak menjual. Kalau nggak perlu-perlu amat, jangan beli jaket saya. Kalau kamu masih punya jaket yang saya beli, yang kita jual dulu dan rusak, sini saya benerin, free, sini saya benerin. Kalau kamu pakai jaket yang bukan punya saya, dia nggak bilang begitu. Nah, mending beli yang punya saya karena awet banget. Begitu. Harganya mahal memang, tetapi mahal adalah dilihat dari durasinya. Kalau cuma kuat setahun sama kuat 10 tahun, mending beli yang 10 tahun kan begitu. Ini adalah produk-produk yang tidak saja memberi fungsi, tapi juga memberikan emotional aspiration, energi. Ya, teman-teman jauh lebih tahu cerita tentang Patagonia, lebih dari sekedar produk, mereka memberikan sponsorship ini, sponsorship itu, dan lain sebagainya. Tapi ini saya mau memberikan satu contoh nyata bahwa lovable product itu nyata, bukan istilah lucu-lucuan aja. Dan yang terakhir adalah tentang bagaimana seorang pemimpin berkesadaran itu mengelola orang-orang di sekitarnya. Saya ambil satu contoh, perusahaan di Perancis, dia adalah pembuat suku cadang. Begitu, dia merupakan supplier dari Audi, dari Fiat, dari Volkswagen, dan lain sebagainya. Menarik sekali bahwa mereka memiliki budaya yang berangkat dari orang-orangnya, bukan dari pemimpinnya. Jadi ini adalah deklarasi dari orang-orang anggotanya bahwa nilai perusahaan adalah kami, orang-orangnya. Dan setiap orang-orang adalah memiliki kesempatan untuk menjadi penulis kemajuannya sendiri. Bukan perusahaan, orang-orang itunya justru. Kami sendiri, kami ingin maju, ya kami tuliskan.
bagaimana cara kami maju, dan kami lakukan bagaimana cara kami maju. Dan ketika kami perlu maju, ada dua faktor. Satu, bagaimana kita bekerja sama, dan yang kedua adalah bagaimana kita menghormati otonomi orang. Dan yang ketiga, bagi kami, akhirnya yang dicari adalah kecintaan klien pada produk kami. Produk yang dicintai itu akan merasa dimiliki, ya kan? Produk yang dicintai itu kalau komplain pun akan kenceng karena dia cinta. Aduh, ini produk bagus banget tapi ininya masih kurang, gitu ya. Itulah yang mereka cari, cinta dari klien. Dan bagaimana mereka mengelolanya secara nyata, kalau tadi terlalu berbunga-bunga kalimatnya, maka kita bisa lihat bahwa secara struktur itu flat organization dibagi menjadi sel-sel begitu, network organization yang terdiri dari 21 mini factories, terdiri dari 15 sampai 35 orang tanpa middle management. Dan semua bisa mengambil keputusannya sendiri. Ini hanya salah satu aspek saja untuk mempersingkat waktu dalam konteks personal, tapi dengan cara seperti ini, di mana setiap sel itu bisa mengambil keputusannya sendiri, berhubungan dengan kliennya sendiri, dan lain sebagainya, maka prestasi-prestasi 4 bullet point di bawah itu berhasil mereka dapatkan. Production time menjadi turun dari 11 hari menjadi 1 hari, net cash flow-nya sangat bagus, mereka menguasai pasar 50%, dan orang-orangnya cenderung betah di sana. Gitu. Oops. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Silakan beri jeda 3 nafas. Baik, tadi sudah sering disebut kata-kata berkesadaran dan mindfulness. Ya, setiap orang punya definisinya sendiri. Izinkan saya berbagi definisi yang saya tahu, yang saya sedang pelajari. Sifatnya tentunya hipotesa, karena kebenaran mutlak tidak pernah punya saya. Adalah suatu sikap berlatih dan berserah sekaligus. Bukan sekedar berlatih, bukan sekedar berserah, tapi keduanya sekaligus. Suatu paradoks. Berlatih karena perlu metode, ada caranya, ada keteraturan, ada kedisiplinan, tapi juga berserah karena tidak mengharuskan. Kita tidak bisa bilang, saya udah 10.000 jam nih berlatih, saya harusnya udah jadi begini dong. Nggak ada. Ya. Tidak memastikan hasil. Kita punya ada kerendahan hati bahwa akhirnya bukan saya, karena saya bukan penari, tapi saya adalah tari. Menuju apa keberlatihan dan keberserahan itu? Menuju suatu kondisi yang mengalami seapa adanya. Maksudnya seapa adanya dan bukan seadanya adalah kondisi yang tidak terlingkupi ego. Tentunya kita sebagai manusia, ego selalu ada, setidaknya kita berjarak dengan ego. Ya, ketika kita benar-benar mencapai ketidakadaan ego itu, bagi sebagian yang bisa mencapai ke sana, tentunya seapa adanya bisa dinikmati pada saat itu atau pada beberapa saat selanjutnya atau bahkan selamanya begitu. Tapi dalam konteks kemanusiaan, kita berlatih dan berserah menuju kondisi mengalami seapa adanya dan bukan seadanya, tidak bermalasan, tidak mengharuskan, begitu. Nah, dengan berkesadaran, sebenarnya apa yang kita latih ada 3 hal. Pertama adalah kepekaan. Mudah-mudahan bagi yang jarang, tentunya saya bicara di komunitas yang hampir setiap saatnya menyadari banyak hal, kurang pas saya menyatakan ini, tapi mungkin bagi ada peserta tamu begitu, maka kita akan lebih peka terhadap nafas, terhadap perasaan, terhadap tubuh, terhadap pikiran, dan lebih peka terhadap ego. Tadi kalau ingat, antara pada saya, untuk saya, oleh saya, bersama saya, itu juga akan dilatih. Peka bahwa ini saya mengharuskan atau saya berupaya. Peka bahwa saya bermalasan atau saya berserah. Begitu ya, peka. Karena dengan kita peka, maka yang terjadi adalah kita kian terjalin. Setidaknya diawali dengan terjalin dengan keberadaan diri sendiri. Terjalin dengan, oh, saya ada. Oh, saya punya kecenderungan ini. Oh, kira-kira strength saya sepertinya di sini, kekuatan saya di sini. Oh, saya memiliki kelemahan di sini. Dan kita makin bisa menerima diri, menerima keberadaan kita. Kian kita terjalin, kian kita mudah menerima kita, kian mudah kita menerima orang lain. Kian mudah kita berkolaborasi, bekerjasama dengan yang lain. Tidak berbasiskan kesetaraan, tetapi berbasiskan empati.
karena setiap orang memiliki warnanya masing-masing. Dan terakhir adalah kian kita peka, kian kita terjalin, kian kita arif. Arif adalah suatu pola di mana suatu kemampuan untuk memilih dalam dunia yang baru. Ya, kalau sebelumnya sudah pernah dilakukan, maka itu namanya menggunakan ilmu pasti. Kalau gini pasti gini, kalau gini pasti gini. Kearifan itu adalah untuk dunia yang berubah, dunia fuka kata orang, ya. Padahal dunia memang benar-benar selalu berubah, bahkan bukan dunia ya, setiap waktunya kita pun berubah. Lalu apa pegangan kita? Kearifan. Kearifan yang lahir dari kepekaan dan keterjalinan. Wisdom, begitu. Nah, contoh-contoh tadi, ketika pemimpin berkesadaran, dia akan peka bahwa, oh saya sibuk bersosialisasi, atau saya sibuk dengan passion dan purpose saya, atau apa. Atau saya sibuk dengan lampu lalu lintas, atau dia tidak terjalin dengan timnya, atau dia sibuk dengan produk yang pokoknya mengikuti zaman tetapi tidak menghasilkan cinta, dan sebagainya. Ya, dia mungkin tidak terjalin dengan kliennya, dan lain sebagainya. Jadi, kita berkesadaran bukan untuk menyadari keberadaan sendiri, tetapi menggunakan kepekaan, keterjalinan, kearifan akan keberadaan itu terhadap aplikasi di dunia kepemimpinan. Dalam produk, dalam proses, dalam pola pikir, dan dalam tim yang kita kelola. Nah, tentunya itu hanya penyederhanaan karena memimpin itu bukan 4 hal itu saja, ya. Sehingga kalau mau dilebih luaskan lagi, maka pemimpin yang berkesadaran adalah mencontohkan setidaknya bagi dirinya sendiri suatu sikap yang ingin tahu, sikap pemula, bahwa setiap saat dia adalah pemula, beginner. Ini apa nih? Dia dengan beginner kita tidak akan melabel orang. Ini orang pasti begini. Enggak lah, orang bisa berubah sebagaimana kita pun ingin berubah. Oh, situasinya sih pasti begini, ya, tidak ada. Ya, benar-benar ini apa nih? Oh, ini baru. Dengan curiosity. Dan merangkul paradoks. Ya, kadang-kadang harus dipikir, kadang-kadang harus dirasa, kadang-kadang harus diukur, kadang-kadang harus disadari, dan sebagainya. Ya, menggunakan kekuatan N, bukan kekakuan atau begitu. Sehingga sebagai pemimpin dia bisa mengelola permainan tak hingga, permainan yang tidak bertujuan untuk menang. Permainan tak hingga adalah permainan yang bertujuan untuk menambah pemain sebanyak-banyaknya karena yang dimainkan sangat penting sehingga dia mengajak, bukannya takut kalau ada pemain baru sebagai kompetisi, namun dia juga harus menyelesaikan permainan berhingga, finite games, permainan yang memang perlu diukur, ini untung apa enggak, merugikan atau tidak, bahaya atau tidak, begitu. Dan dua hal itu adalah paradoks. Bagaimana juga berupaya atau mengharuskan juga paradoks, ya, sesuatu yang tipis yang harus dikelola keduanya. Dan ketika itu dilakukan, maka dia akan menciptakan nilai tambah yang sifatnya menyeluruh, bukan saja fungsional, tapi juga experiential, bukan saja untuk kepuasan, tapi juga untuk kasih, relevan, tidak kaku, berubah sesuai waktunya, dan juga tidak sibuk sendiri. Dia akan bergabung dengan mitra-mitranya, dengan supplier-suppliernya. Akan ada ketergantungan dan keterjalinan di sana. Pemimpin yang berkesadaran juga akan bersengaja memilih keragaman, percaya akan kebinekaan, menyemangati pluralisme, membuat dunia itu inklusif, dan memberikan kesempatan yang adil bagi sekitarnya. Dan terakhir, pemimpin berkesadaran adalah memimpin dengan cara melayani, penata layanan, stewardship bahasa Indonesianya seperti itu. Saya juga baru belajar bahwa memimpin bukan di depan, tidak harus selalu di depan, bahwa sering kali di depan, tapi yang lebih penting adalah melayani. Kesehariannya bagaimana untuk menjadi pemimpin sana? Tentunya beraktivitas tunggal, teman-teman sudah jauh lebih tahu multitasking lebih tidak menyehatkan dibandingkan unitasking. Dan kalau boleh berjeda 3 nafas antara satu unitasking ke unitasking yang lainnya. Contoh sederhananya kalau kita sarapan antara roti bakar, jeda 3 nafas dulu baru ke kopi, jeda 3 nafas dulu baru ke pisang goreng, misalnya seperti itu, atau dari satu Zoom meeting ke Zoom meeting lainnya. Duduk diam tentunya di setiap harinya, di durasi yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama dulu, tentunya makin lama makin panjang jika baik, tentunya bukan sekedar duduk saja, tetapi berkesadaran di setiap saatnya. Berolahraga, berjemur, mengatur nutrisi, sudah biasa. Tidur yang berkualitas, bukan sekadar tidur, dan jangan lupa bermain. Jangan lupa bermain. Ini saya udah tua, saya nggak perlu main. Nggak ya, kita masih perlu bermain. Yang berkualitas tentunya sama. Membantu, tapi juga mau dibantu. Ya, mau dibantu, kadang-kadang kita harus berperang dengan yang namanya gengsi. Kita perlu juga terbiasa menyadari bahwa
kita perlu dibantu dan kita perlu membantu. Ya, dan menerima dan mengelola peran tadi sudah sempat dibahas, tidak saja memilih peran, tapi penerima peran. Work from home bagi sebagian besar menyadarkan kita banyak peran-peran baru, ternyata, aduh saya ternyata di rumah harus begini, di rumah harus begitu, gitu ya. Mudah-mudahan peran-peran itu tidak dianggap suatu beban, begitu, tapi itulah memang kurikulum bagi kita semua. Bersyukur dan berdoa tentunya teman-teman jauh lebih tahu, jauh lebih sering mempraktekkan ini nasihat buat saya, terutama jangan lupa keluar rumah, ya memang COVID, jangan lupa pakai masker, kalau bisa keluar rumahnya tentunya ke alam terbuka, begitu akan jauh lebih baik karena tidak bohong, itu alam itu akan benar-benar membuat kita mudah mengalami. Kata dasar alami adalah alam. Dan terakhir mengelola batas. Ya, batas ego, batas temporal, batas fisik. Sehingga selalu ada me time dari satu tempat ke tempat lain. Kalau dulu karena tidak work from home, misalnya setelah selesai kerja, biasanya kita ada di perjalanan, kita dengerin musik sendiri atau apa gitu. Sekarang setelah kerja kita langsung masuk ruang keluarga. Setelah kerja kita langsung dengan keluarga. Ya, kita perlu mengelola batas-batas temporal itu. Termasuk juga batas fisik sehingga kita menggunakan pakaian sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan. Ini hanyalah gambaran sederhana saja bahwa menjadi pemimpin tidak perlu sibuk dengan teknologi, agile, design thinking, atau istilah-istilah nggak penting yang tadi saya katakan. Kita bisa mulai dari keseharian kita seperti ini. Itu penutup saya. Mudah-mudahan waktunya pas. Silakan saya kembalikan lagi ke Pak Luki, saya stop sharing. Terima kasih Mas Ivan atas uraiannya malam hari ini. Cukup dalam dalam waktu yang singkat. Ya mungkin kita biar nggak menunda waktu, saya coba lempar ke forum ya untuk teman-teman yang mau nanya. Bisa digunakan fitur chat box yang ada di fungsi Zoom ini, ataupun bisa bertanya secara langsung. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan. Malam. Selamat malam. Malam, Mas. Saya panggilnya Mas, boleh ya? Boleh dong. Paling senang Biar, Mas. ya Mas aja kalau gitu ya. Saya Tanti, Mas. Kebetulan tadi penjelasannya sih menarik ya buat saya juga, karena kan kebetulan saya juga sebenarnya posisinya middle management gitu. Oh, Jadi oke. di sebuah sekolah, jadi ada atasan dan ada bawahan tentunya gitu yang harus saya bemperin istilahnya gitu ya. Ya. Nah, terkadang itu kan dari atasan ada ekspektasi tertentu yang saya harus lakukan terhadap bawahan gitu ya. Sementara bawahan ada ekspektasi tertentu yang saya harus lakukan terhadap atasan saya gitu kan. Misalnya ya bridging them lah istilahnya gitu kan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu misalnya di posisi seperti saya ini yang di middle ini, di tengah-tengah yang jadi bemperan ini, itu kadang-kadang kan kita mau banget kayak misal berempati dan segala macam yang sudah dijelaskan tadi sama Mas Ivan gitu ya, mau berempati tentunya. Tapi kan terkadang ada batas-batasan yang tentu kita tidak bisa langgar gitu ya. Menurut Mas Ivan itu gimana enaknya ya, Mas ya? Ya, makasih. Saya panggil nama langsung boleh ya, Boleh, Tanti ya, iya. biar saya sosok setara walaupun alis saya sudah monokrom sebenarnya. Ya, ya tentunya itu sangat kontekstual, tetapi secara umum perbedaan dalam suatu level organisasi itu perlu diselaraskan terlebih dahulu. Kita perlu bertanya secara bersama-sama, kita nih sama-sama di organisasi ini tuh mau apa sih? Itu yang perlu diingatkan. Jadi sisanya dalam tanda petik bukannya tidak penting atau lebih mudah, tetapi operasional itu merupakan implikasi. Implikasi sederhana karena kita secara bersama-sama mau melakukan ini, mau menuju itu, maka ada beberapa implikasi tentang proses, tentang cara kita menilai, tentang definisi selesai, tentang definisi baik, begitu. Tapi kita sendiri nih bersama-sama nih mau apa, kapal besarnya perlu disamakan terlebih dahulu. Kemudian dalam sisi supaya lebih spesifik, karena tentunya company punya visi dan lain sebagainya, dan kadang-kadang atau umumnya semua visi company itu yang memang ngawang-ngawang gitu ya, jadi arahnya juga kemana gitu, kita perlu samakan dulu, oke, kalau saya di tugas saya seperti ini, atau di business unit saya seperti ini, maka arti saya menerjemahkan visi itu tuh apa? Berarti saya bagian supaya visi itu bisa terjadi, atau misi itu bisa dijalankan, maka
seperti apa bisnis unit saya yang kita sepakati. Sehingga bagi atasan berarti saya perannya di sini ya, begitu kan. Nah, kita juga bilang ke tim kita berarti seperti ini. Tapi yang saya katakan tadi, visi besar, misi besar, lalu visi dan misi diterjemahkan dalam konteks bisnis unit adalah sesuatu yang sifatnya metode. Metode adalah sesuatu yang kita ukur, kita bisa hitung, ada caranya, ada framework-nya, ada ilmunya. Yang perlu kita juga selaraskan adalah non-metode. Non-metode adalah sesuatu yang sifatnya berbeda dengan metode yang cenderung objektif, non-metode itu subjektif. Melihat bahwa semua orang itu berbeda. Bahwa tidak semua bisa diukur. Ya, karena tidak ada yang sama di dunia ini sebenarnya. Begitu. Melihat bahwa tidak semuanya bisa dihitung, tetapi perlu dirasakan. Sebagaimana kita tidak pernah menghitung lukisan. Kita bisa menghitung jumlah kompor atau jumlah kacang begitu, tapi kita nggak bisa menghitung lukisannya berapa nilainya menurut kamu. Ya, tergantung gitu ya, nggak bisa diukur. Nah, mindfulness dan berkesadaran itu, tadi buku-buku yang saya tadi sebutkan, itu mengingatkan sekali kita sebagai organisasi, selain menyamakan visi, mengkontekskan visi dan misi, juga bersama-sama masuk ke dalam dunia berkesadaran ini. Sama-sama berjeda 3 nafas. Sama-sama mengawali semuanya dengan hening. Sama-sama membuat jeda 3 nafas di dalam meeting-meeting kita. Kembali menanyakan kita bersama, sebenarnya kita nih ngapain sih? Itu akan tidak mudah, abstrak, karena akan banyak yang bilang, aduh, jeda 3 nafasnya ngabisin waktu ya, ini penting nih, ada meeting lain nih, gitu kan. Ya, tentunya kita perlu mengajak. Dan ada buku yang justru mendewa-dewikan middle management, karena itulah kerjaan yang paling berat antara antara energi yang dibawakan oleh yang paling atas dan energi yang belum dibawakan oleh yang di bawahnya gitu. Nah, di situ middle management akhirnya memang dalam tanda petik, jadi sebagai bridge itu suatu kata yang sangat santun, ada lagi yang bilang sebagai bumper, begitu. Memang akhirnya dia menjadi bumper, kalau boleh saya menggunakan kata itu, yang dia perlu tanyakan ke diri sendiri, oke, saya akan membentengi anak buah saya dari atasan karena apa? Atau sebaliknya, saya akan membentengi atasan saya dari tim saya karena apa? Ada satu belief system, ada suatu keterjalinan, ada suatu kearifan yang kita pilih. Memang nggak enak sih itu, tapi karena kepentingan ini, tapi karena visi ini, tapi karena misi ini. Bahkan pada satu titik, akhirnya bukan visi dan misi organisasi, tapi visi dan misi kita. Nah, dalam konteks yang tadi saya katakan, visi dan misi kita, sebagian orang melihatnya passion dan purpose. Misi kita adalah passion, visi kita adalah purpose. Kita perlu melihat dengan berkesadaran seberapa kita mendewakan passion dan purpose itu. Karena passion dan purpose yang terlingkupi ego juga sangat banyak. Kita perlu berhati-hati ini untuk passion saya atau untuk harus nih. Ya, tadi kan bedanya berupaya dan mengharuskan. Gitu, ini tujuan saya atau ini buat apa? Kemenangan atau apapun. Jadi jawabannya memang tidak konkret. Yang konkret adalah menggunakan metode tadi, mengkontekskan visi dan misi. Tapi yang saya ingin ingatkan, dan banyak lagi metode yang lain, komunikasi. Tiap-tiap orang memiliki communication style. Ada yang suka dengan data dulu, ada yang suka dengan visi dulu, ada yang suka dengan hura-hura dulu, begitu ya. Kita harus sesuaikan begitu. Caranya sangat berbeda-beda. Tapi yang jarang dikupas itu adalah kita berkesadaran bersama. Karena akan ada keterhubungan yang tidak kebetulan yang mudah-mudahan akan dirasakan. Walaupun itu dalam bentuk ketidaknyamanan, kok ini orang nyebelin banget ya. Tapi itu bagi kita satu sama lain itu suatu kurikulum. Ya, gimana kita menyelesaikan kurikulum ini? Karena mata pelajaran yang sama, kalau saya boleh menganalogikan sebagai kurikulum, akan muncul di perusahaan yang lain, tapi namanya beda, wajahnya beda gitu. Tapi kita akan ketemu, kenapa ya saya ketemu orang kayak gitu lagi ya? Kadang-kadang gitu. Kalau di istilah kurikulum tuh kita hair gitu, atau ujian ulangan, karena yang dulu belum lulus, jadi dikasih lagi orang yang sama, dengan sifat yang sama. Jadi mudah-mudahan sedikit menjawab, metode dan non-metode perlu melengkapi, tapi biasanya metode sudah sering banyak dibahas di buku dan lain sebagainya, tinggal diperdalam saja dan dipraktekkan tentunya. Yang non-metode ini, bagaimana kita melihat organisasi sebagai tempat berkesadaran bersama. Itu sih. Thank you, Mas. Sama-sama, mudah-mudahan sedikit menjawab. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Ini ada pertanyaan tertulis Mas Ivan yang masuk, saya bacakan ya.
Silakan. Selamat malam Pak Ivan Deva, terima kasih Pak, materinya sangat luar biasa. Saya ada pertanyaan Pak, ketika ide inovasi orisinil yang kita pasarkan tiba-tiba dicontek, dimodifikasi, dan dikembangkan dengan sumber daya yang lebih besar oleh kompetitor. Apa langkah bijak yang perlu kita lakukan untuk menyikapinya? Nah, ini ada dua pertanyaan, mungkin apa saya baca keseluruhan dulu ya? Boleh. Nah, bagaimana menurut Pak Ivan Deva kalau kita justru coba join ke kompetitor dan bekerja sama untuk mengembangkan produk jika kita lihat potensi berkembangnya dapat lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya kompetitor yang lebih besar tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini juga bagi penanya-penanya selanjutnya. Jadi sangat kontekstual ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tentunya saya akan hati-hati sekali menjawab. Tapi yang ingin, kalau boleh saya terutama mengingatkan saya adalah di setiap situasi, di setiap persimpangan jalan, gitu ya, ini ada kompetitor, ngambil ide kita, resource-nya lebih besar, saya tinggalin aja nih company ini, sana juga kayaknya lebih asik gitu. Itu sebenarnya pertanyaan tentang kita. Jadi langkah bijak saya juga hati-hati, saya masih belajar. Tapi kalau saya langkah pertama adalah dengan menerima seapa adanya. Menerima dulu bahwa ya saya galau nih. Kok saya sebel atau saya marah. Enak banget ya tuh orang. Saya udah capek-capek mendapatkan ini, dia ngambil begitu saja dengan mudahnya. Dan enak banget ya, mentang-mentang dia punya resource banyak. Apapun rasa itu, karena tidak ada emosi yang negatif. Emosi itu semua pengingat buat kita. Nah, kita yang perlu kita gunakan adalah menggunakan kesadaran untuk mengingatkan. Sebenarnya gejolak diskusi di dalam ini, ketidakselesaian di dalam hati kita ini sebenarnya lahir dari mana sih? Apapun itu. Contohnya sekarang ada kompetitor mengambil kita. Gitu. Nah, apakah saya pindah, apakah saya bergabung, apakah saya terus? Tentunya banyak sekali variabel. Ya, dulu di company sekarang janjinya seperti itu bagaimana, dan mungkin juga ada rasa bersalah sih meninggalkan company kecil masuk ke company besar, company kecilnya terus bagaimana, banyak rasa-rasa lain yang lain. Saya tidak mampu menjawab, dan saya juga sarankan kalau boleh jangan terburu-buru menjawab pertanyaan seperti ini, tapi kita terima dulu, dan kalau berkenan sering berdiam, sering berduduk hening, coba disadari dulu, sebenarnya gejolak apa sih yang sedang terjadi. Karena kalau saya mengambil titik-titik ekstrim tanpa membahas konteks ini secara khusus, sebenarnya bukan idenya, tapi eksekusinya. Itulah kenapa konon kabarnya saya sendiri cuma lewat aja di Silicon Valley, orang nggak pernah takut dengan ide. Tapi orang takut dengan kegigihan bereksekusi. Itu dulu. Kemudian yang kedua, apa sih arti kompetitor? Kita tuh sebenarnya bersaing dengan siapa sih? Ya, jadi itu pun hati-hati sekali kita mendefinisikan. Kompetisi itu bukan musuh. Kompetisi adalah pengingat ada sesuatu yang melakukan mirip dengan cara yang berbeda. Apakah dia musuh? Tentunya bukan. Begitu. Jadi apakah saya bergabung dengan musuh, saya meninggalkan teman? Mungkin juga bukan. Apakah organisasi adalah suatu keterikatan yang sifatnya abadi? Hidup saja tidak abadi, apalagi organisasi. Begitu ya. Apakah saya berkhianat? Atau apakah saya justru loyal? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebagian memang perlu menggunakan metode, diukur, dan lain sebagainya. Tetapi kalau boleh saya mengajak, yuk kita lengkapi, kita komplementari, bukan menggantikan dengan merasa. Dengan peka. Sebenarnya apa sih yang saya cari? Dengan peka. Sebenarnya saya itu terjalin dengan apa sih? Sebenarnya kearifan apa sih yang perlu saya gunakan? Nah, tadi kita sudah berjeda 3 nafas, itu salah satunya. Duduk diam di waktu yang sama, tempat yang sama, di setiap harinya. Nah, unit tasking, itu akan memudahkan kita untuk mengarungi hal-hal seperti ini. Jadi tidak menjawab langsung, tapi saya mengingatkan, yuk kita bernon metode dan juga bermetode bersamaan. Mudah-mudahan sedikit menjawab. Ya, terima kasih Mas Ivan atas jawabannya.
Ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya, baik secara tertulis maupun secara lisan? Ya baik, mungkin kalau jika tidak ada yang bertanya, kita bisa tutup, Mas Ivan ya untuk malam Boleh, hari ini. boleh. Ya, Dan untuk teman-teman kalau masih ada yang kepikiran apa-apa, boleh disampaikan ke panitia atau ke chat box. Nanti saya catat, nanti saya sampaikan ke Mas Ivan untuk coba dijawab. Ya, baiklah kalau begitu. Sekali lagi terima kasih Mas Ivan atas malam hari ini, atas waktunya, atas sharingnya. Juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga sesi malam ini bermanfaat dalam mengarungi kegiatan kita sehari-hari, terutama dalam masa pandemi ini. Baiklah, mari kita tutup. Kita kembali berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.